Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Indah Sulistiani dari kelas 12 Kimia Analisis C nomor absen 3. Di sini saya akan menampilkan video penjelasan tentang praktikum kalibrasi dan verifikasi buret dalam rangka memenuhi ujian akhir semester praktikum verifikasi alat. Tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini yaitu untuk memahami metode atau prinsip kerja yang digunakan pada kalibrasi buret, serta melakukan kalibrasi dan verifikasi buret. Buret harus dikalibrasi sebelum digunakan agar hasil pengukuran selalu sesuai dengan alat ukur yang sudah ditera. Prinsip dasar kalibrasi buret adalah dengan penetapan volume air yang dipindahkan oleh buret berdasarkan massa yang dipindahkan pada suhu tertentu sehingga dapat diketahui densitasnya. Densitas air tersebut dapat digunakan untuk mengetahui volume terukur serta besar penyimpangannya. Besar penyimpangan yang diperoleh berdasarkan perhitungan akan dibandingkan dengan tabel toleransi pengukuran alat berdasarkan standar ASTM sehingga dapat diketahui kelas buretnya. Untuk alat yang diperlukan yaitu buret, Erlenmeyer, neraca analitik, termometer, serta kertas saring. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu Aquades. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu seluruh peralatan yang akan digunakan harus dipastikan dalam kondisi bersih. Selanjutnya dilakukan pencatatan spesifikasi pada buret yang akan diverifikasi. Spesifikasi yang dicatat meliputi merek, kapasitas, toleransi, kelas, jenis alat ukur, serta suhu pengukuran. Kemudian, beker gas yang kosong dan bersih ditimbang massanya dan massanya dicatat sebagai A. Beker gas yang bersih tersebut tidak boleh tersentuh langsung oleh kulit. Maka digunakan kertas saring untuk memegang beker gas tersebut. Selanjutnya, buret diisi dengan Aquades hingga tingginya 1 cm di atas tanda garis 0. Kemudian keran dibuka dan himpitkan meniskus Aquades tepat pada tanda garis 0. Kemudian, Aquades dikeluarkan sampai meniskusnya tepat pada angka 10 mili dan Aquades tersebut ditabung dalam beker gas yang sudah ditimbang tadi. Kemudian, timbang beker gas yang sudah berisi Aquades tersebut dan beratnya dicatat sebagai B. Ulangi prosedur untuk volume 10 mili, 20 mili, 30 mili, 40 mili, serta 50 mili, masing-masing sebanyak 3 kali pengulangan. Selanjutnya, suhu Aquades diukur dan ditentukan densitasnya berdasarkan tabel densitas air. Lalu yang terakhir yaitu dengan menghitung volume buret terukur dan tentukan besarnya penyimpangan dan faktor koreksinya. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Untuk spesifikasi, buret bermerek Iwaki dengan kapasitas 50 ml memiliki faktor koreksi sebesar 0,05 ml dan tergolong ke dalam kelas A. Jenis alat ukur pada buret yaitu X, yang merupakan alat gelas yang digunakan untuk mengukur volume yang dikeluarkan atau dipindahkan dari alat gelas tersebut. Suhu pengukuran pada buret ini yaitu sebesar 20 derajat Celcius. Sedangkan untuk hasil kalibrasi diperoleh data sebagai berikut. Pada volume 10 ml diperoleh rata-rata berat Aquadesnya yaitu 10,0092 gram. Sedangkan untuk volume 20 ml diperoleh berat rata-rata Aquadesnya yaitu 19,9686 gram. Untuk volume 30 ml diperoleh berat Aquades rata-ratanya yaitu 29,9280 gram. Untuk volume 40 ml diperoleh berat
Aquades rata-ratanya yaitu 39,8874 gram. Dan yang terakhir untuk volume 50 ml diperoleh berat Aquades rata-ratanya yaitu sebesar 49,8468 gram. Pada pengukuran tersebut diperoleh suhu Aquades sebesar 29 derajat Celcius. Berdasarkan tabel densitas air, maka dapat diperoleh densitasnya yaitu sebesar 0,995.940 gram per liter, mililiter maksud saya, maaf, tipe. Kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui volume terukur dan besar penyimpangannya. Volume terukur dapat dicari dengan rumus berat Aquades dibagi dengan densitasnya, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Setelah diketahui volume terukurnya, kemudian kita dapat mencari penyimpangannya. Penyimpangan dapat diketahui dengan cara volume terukur dikurangi kapasitas alat, sehingga didapatkan pada setiap skala, yaitu pada volume 10, 20, 30, 40, dan 50 ml, besar penyimpangannya yaitu sebesar 0,05 ml. Sehingga didapatkan penyimpangan rata-ratanya yaitu 0,05 ml. Berdasarkan tabel toleransi alat, kita dapat mengetahui kelasnya. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa buret 50 ml dengan besar penyimpangan 0,05 ml memenuhi syarat dan dapat dikelompokkan ke dalam kelas A menurut tabel toleransi alat berdasarkan standar ASTM. Dapat dilihat pada tabel toleransi alat. Pada buret dengan volume 50 ml yang memiliki toleransi 0,05 dapat digolongkan ke dalam kelas A. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.